resmi mengundurkan diri 20 tahun silam. Pada 12 Mei 1998 atau bertepatan dengan 24 tahun yang lalu, demonstrasi besar-besaran menentang pemerintahan Orde Baru terjadi. Kejadian tersebut dikenal dengan tragedi Trisakti karena terdapat 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti yang gugur dalam peristiwa tersebut. Keempat mahasiswa tersebut tewas tertembak di dalam kampus saat mengikuti demonstrasi yang menuntut turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Kekejaman aparat dengan alibi untuk meredakan demonstrasi pada mahasiswa saat itu masih mendapat sorotan hingga saat ini. Akibat kejadian tersebut, perlawanan mahasiswa dalam menuntut reformasi semakin besar. Dijepret oleh Erik Prasetya pada 19 Mei 1998. Dalam foto itu, terlihat jelas bentangan spanduk bertuliskan "Turunkan Soeharto" yang dibawa oleh mahasiswa. 9 hari sebelumnya, 3 Mei 1998, Erik juga mengambil foto yang cukup powerful. Seorang mahasiswa tengah berhadapan dengan aparat polisi. Jarak antara keduanya hanya dipisahkan oleh bendera merah putih. Tepat sehari setelah kematian mahasiswa Trisakti, kerusuhan pecah di Jakarta dan kota-kota lainnya. Toko dijarah, mal dibakar. Sentimen ke orang-orang Tionghoa meluas. Ratusan orang tewas, ada yang diperkosa. Kerugian material capai triliun rupiah. Selama 3 hari, ibu kota tak ubahnya medan perang. Ya, Mei 1998 akan senantiasa diingat sebagai peristiwa sejarah yang mengantarkan Republik ini pada babak baru setelah 32 tahun berada dalam cengkraman rezim tiran. Pada 1997, Soeharto dan Golkar kembali menang pemilihan umum. Akan tetapi, di tengah kemenangan yang mungkin ia rayakan, sebetulnya Soeharto hanya menunggu waktu kejatuhan. Pasalnya, kekuatan Orde Baru mulai digoyang cukup intens oleh oposan politik lainnya, dari parpol, ormas, ulama, hingga aktivis maupun intelektual. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1900. Mei 1998 menjadi salah satu bulan sangat penting bagi masyarakat tanah air. Runtuhnya rezim Orde Baru terjadi pada Kamis 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Setelah pengumuman Soeharto mundur dari jabatannya, B.J. Habibie yang menjabat Wakil Presiden dilantik menjadi Presiden ketiga Indonesia di depan Mahkamah Agung lantaran pelantikan Presiden di gedung DPR MPR tidak mungkin dilakukan karena seluruh sudut gedung Dewan diduduki mahasiswa sejak beberapa hari sebelumnya. Mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden bukan tanpa alasan. Malam sebelum pengunduran diri, 14 menterinya menolak bergabung dengan Komite Reformasi. 2 hari sebelum pengunduran diri dari jabatan presiden, Soeharto sempat memanggil 9 tokoh Islam, di antaranya Nurholis Majid, Gus Dur, Kiai Haji Ali Yafi, serta tokoh lainnya. Namun, tokoh-tokoh ini menolak bergabung dengan Komite Reformasi Nasional, menyampaikan pesan bahwa rakyat Indonesia menginginkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Latar belakang utama kepemimpinan Soeharto tumbang karena aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang menduduki gedung DPR MPR semakin ramai sejak beberapa hari sebelumnya.